Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kajian dasar, yaitu tentang mengenal Islam. Saudara-saudaraku kaum muslimin, Islam adalah jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Pengertian Islam menurut bahasa, Islam diambil dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata aslama, yuslimu islaman, yang bisa diartikan taat, tunduk, patuh, damai, selamat, dan berserah diri. Maksudnya, jika kita hidup ingin bahagia dunia dan akhirat, masuklah kita ke dalam agama Islam. Caranya dengan taat, patuh, dan berserah diri kepada Allah. Jadi ketika ada orang telah memeluk Islam, tapi hidupnya tidak bahagia, tidak damai, tidak tentram, tidak sejahtera, apalagi tidak selamat, berarti ada yang salah dengan keislaman kita. Pengertian Islam menurut istilah, Islam adalah paham, ajaran, agama, peraturan yang datang dari Allah, yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai jalan kebahagiaan hidup di dunia juga kelak di alam akhirat. Saudara-saudaraku kaum muslimin, cara memasuki pintu gerbang Islam. Masuk Islam sangat mudah, tinggal mengucapkan syahadatain atau mengucap 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia sudah menganut agama Islam. Maka kewajiban berikutnya adalah orang tersebut wajib mengerjakan sholat 5 waktu, membayar zakat, puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Kesemua kewajiban di atas disebut dengan rukun Islam. Rasulullah bersabda, buniyal islamu ala khamsin, sahadati alla ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa saumi Ramadan. Yang artinya Islam dibangun dengan 5 perkara. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima menunaikan ibadah haji jika mampu. Setelah rukun Islam dilaksanakan, Islam juga dibangun dengan 6 rukun iman, yaitu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar atau takdir dari Allah. Jika rukun Islam dan rukun iman sudah melekat dan diamalkan, diyakini dan diamalkan oleh seorang muslim, insya Allah hidupnya akan indah, akan bahagia dunia dan akhirat. Dalil-dalil mengenai eksistensi Islam. Dalil pertama, Allah informasikan dalam surat Al-Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah hanya Islam. Yang kedua masih di surat Al-Imran ayat ke-85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya, dan barang siapa memeluk agama selain Islam, tidak akan Allah terima
dan nanti di akhirat termasuk golongan orang-orang yang rugi. Dalil berikutnya, yang ketiga, terdapat dalam surat Al-Imran ayat 103. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar takwa, dan janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dalil terakhir dalam surat Al-Maidah ayat 3 terakhir, Allah jelaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan nikmat karuniaku dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Quran yang merupakan kitab suci bagi umat Islam. Sumber yang kedua adalah sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Saudara-saudaraku kaum muslimin, menurut Al-Quran, pokok ajaran Islam mencakup 5 aspek. Yang pertama, aspek akidah atau aspek keyakinan. Aspek yang kedua, aspek ibadah, aspek penyembahan. Aspek yang ketiga, aspek muamalat, aspek kemasyarakatan. Dan yang keempat, aspek sejarah, kisah-kisah masa lalu sebagai itibar pelajaran bagi kehidupan kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita belajar kitab suci kita Al-Quran dan juga sunnah-sunnah hadis Rasulullah SAW untuk menambah wawasan keislaman kita sehingga kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat bisa kita dapatkan. Jadi kita tahu Islam, betul-betul paham Islam secara keseluruhan dan kita amalkan, insya Allah hidup kita pasti bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini saja kajian singkat kita mengenai dasar Islam. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.